Kalau dia jatuh namanya bucin. Bucin. Oh iya. Buang-buang cinta. Oh, buang-buang cinta. Tapi bucin yang gue pahami adalah bukti cinta. Ngeri. Capil dia kuat. Gue sama istri gue suka, gue nggak doa juga sebenarnya. Lu doa bro? Aku doa kok. Waduh, berarti gue yang kurang rohani. Emang mesti itu. Iya. Cinta yang sudah terkubur nggak usah dibangkitkan lagi. Lebih cari yang lain. CLBK gitu kan, dong. CLBK ya. Cinta lama Apa tuh? belum kembali. Iya. Halo guys, kembali lagi dengan gue Robi, dengan teman gue Lucy. Hari ini kita akan membahas cerita kita tentang history. Ya. Dimana kita akan membahas tentang cerita aku, kamu, dan kita semua. Tema kita hari ini adalah love, dating, and sex. Wow, luar biasa ya. Ngeri ya. ini ngeri-ngeri sedap nih ngebahas ini nih. Cuman hari ini kita kedatangan narasumber atau bintang tamu yang luar biasa, yaitu Pastor Stephen Baule. Halo. Maksudnya apa? Iya. Kagum. Kagum. Apa Mungkin- kabar Kotip? Udah lama Iya, loh. kita udah lama banget nggak ketemu loh. Betul. Puji Tuhan belum hamil. Puji Tuhan. Tapi nggak- kayaknya udah semakin di depan kayaknya kok. Bahaya. Aduh, gimana? Ini Bahaya. udah langsung masuk ke seks aja nih. Jangan dulu, Dia buru-buru Love kok. dulu. Oh iya. Dia buru-buru. Buru-buru. Tadi kan hamil. Tapi ngomongin hamil. Oh, kan? kita iya. kebalik jadinya, sex, dating, and love jadi. Iya, ya. kebalik. Jangan Iya, love-nya dulu deh. Love ya. dulu deh ya. Langsung, Nah, silakan. kita mulai dari love dulu ya kok ya. Menurut Koko nih, aku sempat terpikir. Ini terpikir dari pemikiranku ya. Menurut Koko, love, cinta, kasih, dan sayang itu berbeda nggak sih? Kalau menurut Koko itu berbeda, cara kita membedakan ketiga ini apa gitu loh? Tergantung orangnya kali ya. Maksudnya gimana tuh kok? Ada orang yang ketika ngomong sayang ternyata dia cinta gitu ya. Iya kan, ada yang bilang cinta ternyata dia sayang. Tapi sih kalau kita bedakan antara cinta, sayang sama kasih, kalau kita kasih yang memang tidak sering digunakan, kasih lebih ke arah deep. Tapi kalau bicara soal cinta sama sayang kayak bicara soal pergaulan aja. Cinta dan sayang bicara soal pergaulan ya. Iya. Ya, kalau kecuali kita pakainya langsung bahasa Inggris gitu kan ya. Love Ada itu kan perbedaan. tiga arti, maksudnya dalam satu kata love itu 3 arti gitu loh. Bener kan? Kebanyakan kan orang gue cinta sama lu, I need gitu kan. Gue love sama lu, gue sayang sama lu. Tapi yang selama ini aku pikirkan adalah kasih itu apakah dia bisa lebih tinggi levelnya daripada cinta dan sayang gitu loh. Karena kalau kita ngomongin soal kasih, nanti terjemahannya tetap sama. Karena kalau kita bicara soal kasih, itu lebih luas daripada ngomong soal cinta sama sayang. Cinta sayang biasanya disamakan dengan antara eros gitu ya. Eros ya. Tapi kalau ngomong kasih berarti ngomong soal deep love gitu. Kalau ngomong kasih, jarang kalau kita orang gereja ya. Iya. Iya. Kebetulan iya kok. Kebetulan iya. Soalnya takutnya salah kita gitu kan ya. Iya. Karena kalau ngomongin kasih, kita jarang banget ketika kita ngomongin soal kami mengasihi Allah. Tapi jarang kita ngomong kita sayang sama enggak pernah gitu keluar kalimat itu. Sebenarnya kasih, cinta sama sayang itu nggak bisa dipisahkan bagi gue pribadi. Kenapa? Karena intinya tetap sama. Tapi ketika kamu berhadapan dengan seseorang, manusia akan menurunkan standar cintanya. Tapi kalau kita samakan dengan kekristenan, standarnya Allah itu ya tinggi, agape. Kasih itu, kasih itu udah kasihnya agape. Tapi kalau cinta saya kan jarang loh. Aku mengasihi kamu, oh ya udah wis, gitu kan ya. Kenapa kan lu gak cinta sama gua? Oh, jadi kebanyakan diartikan berarti cinta itu kayak lebih
Tinggi. maksudnya kayak lebih keinginan keterikatan antara personal ke personal, lawan jenis ya. ya. Kita ngomong lawan jenis Lawan ya, jenis ya. nggak sejenis. Bukan ya. Iya Nggak iya iya. sejenis. Iya. Bahaya kalau ke sejenis. Bahaya. Bahaya. Nanti kita di-cut di sini sejenis. Iya. Iya. Ntar langsung cut. Udah Cut, jangan nih, jangan, nggak nggak boleh. Kita negara gitu. Tapi Iya, kan, iya. kan dari dulu lawan jenis itu cinta hubungan lawan jenis itu udah ada ya kok dari zaman Alkitab. Oh iya, lawan jenis ada. Memang demikian. Ketika Adam jatuh cinta sama Hawa, nggak jatuh cinta sih. Ketika Adam Tapi Adam dan Hawa jatuh cinta apa nggak sih? ya sakit weh. Oh ya kalau jatuh sakit Lus. Makanya tadi gua cut lu mah nyambung Iya, aja, jangan. jangan. Ngomongnya Gua nggak mau balasin sih. ngomongnya cinta ketika Adam cinta dengan Hawa. Oke, jangan jatuh cinta. Iya, jadi jatuh cinta. cinta Jatuh aja. itu sakit. Jatuh Nah. sakit. Bangun Apalagi itu udah semangat. tinggi, weh. Iya. Jatuh gubrak Nah. sakit, bangunnya susah. Iya benar juga, Iya, benar. itu kalau dia jatuh namanya bucin. Bucin. Oh iya. Buang-buang cinta. Oh, Buang-buang. Tapi bucin yang gue pahami adalah bukti cinta kok. Oh, sih. Ngeri. Aduh. Aduh. Bukan buang-buang cinta kok. Tukeran yuk. Enggak. Dia paham. Nah, tapi menarik ketika di kitab Kejadian gitu ya. Kitab Kejadian bilang gini, ketika Adam cari pasangannya, lalu dia cari ketemu anjing nggak nyampe gitu kan ya, ketemu monyet nggak nyampe. Lalu Adam tidur kan, lalu kata Tuhan kasih penolong yang sepadan gitu. Akhirnya dia punya lawan jenis. Ketika datang, inilah tulang dari Tulangku. tulangku. Daging dari dagingku. Orang Batak dia bro. Iya, tulang paman. paman. Iya. Berarti Hawa pamannya ini ya? Berarti jangan-jangan Waduh. Adam dan Hawa orang Medan. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Ganti. Beda topik kan. Kembali ke jalan yang benar. Iya. Ya jadi dari zaman dulu tuh Zaman dulu. udah ada yang sesama jenis tuh udah ada ya kok. Sesama jenis berarti ketika mereka jatuh dalam Dosa. Ketika masih punya lawan jenis, ya kejadian. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, sudah masuk dan Sodom dan Gomora kan sesama jenis ya. Bukan cuma sama jenis. Ya, manusia, binatang itu kan ada semua. Iya, Manusia dengan manusia. Untung nggak manusia sama pintu ya. Iya, nggak bisa sih. Tapi ada loh. Ada sekarang. Ada itu Enggak maksudnya. keanehan. Nama orang pintu kok namanya kok. Oh gitu. Ada. Beda dong, beda topik Iya ya. beda topik. Beda. Oh iya beda. Kenapa jadi nama? Iya. Anda Jangan ke sana lagi. Udah jelas-jelas kita aren ke sini. Iya. Kesana lagi ya. Iya. capil dia mau. Capil. PNS dia ya. Oke. Dan next ya. Ini aku punya pertanyaan nih kok. Itu di situ kelihatan. Iya betul. Ini tadi aku habis baca di situ nih mau ngasih tahu Koko gitu ya. Kok menurut Koko nih, kalau kita sebagai orang Kristen nih, bagaimana sih harusnya kita menyikapi atau bersikap pada saat kita tuh menyukai seseorang gitu kok? Apa yang perlu kita kan kalau suka kan timbul aja kan rasanya kayak mungkin kita awalnya kagum sama dia, terus mulai timbul rasa suka dan rasa pasti ingin memiliki biasanya. Nah baiknya kita sebagai orang Kristen gimana supaya kita tuh tidak salah dalam artian waktu kita suka sama seseorang tuh nggak semata-mata langsung suka begitu aja gitu loh. Oke. Gue sebenarnya agak bingung juga pertanyaannya. Iya. Oke. Nggak canda. Dia tuh merasa terpojokkan. Maksudnya biar lebih simpel, lebih dibikin simpel. simpel. Enggak, karena gini, bukannya kenapa-napa. Kadang ketika kita bicara soal kekristenan, kita tuh kayaknya nyulitin Tuhan tuh nggak lu? Emang kadang-kadang gitu sih kok. Iya kan ya? Lu suka sama orang, mau suka aja. Jangan bawa-bawa Tuhan. Maksudnya kan gue suka sama orang, dia doa Tuhan. Nah. Tolong gitu kan ya. Gue suka sama dia. Tiba-tiba direbut sama orang lain gitu kan. Nah lu. Sukanya 3 tahun. Iya. Suka doang. Iya, suka doang. 3 tahun. Doanya 4 tahun. Puasanya 5 tahun. Gak nyampe kan? Iya. Aduh. Gitu kan? Kelamaan nunggu loh. Tapi kalau lu suka sama orang ya sudah. Maksudnya bergerak. Ya, enggak juga ya? Oh iya kirain bergerak. Gue sama istri gue suka, gue gak doa juga sebenarnya. Lu doa bro? Aku doa kok. Waduh, berarti gue yang kurang rohani. Emang mesti tukeran kayaknya kok. Kayaknya tukeran kita. Beneran. Salah lo. Nah makanya nih, ini kan karena kita lagi ngomongin, kita lagi di podcast Kristen gitu kan. Jadi maksudnya, jadi
supaya kayak kalau kita sebagai orang Kristen tuh suka sama seseorang tuh baiknya kita ngapain gitu. Ada yang selalu kan kita selalu bilang kalau sebagai orang Kristen kalau lu suka sama seseorang ya lu doain aja gitu kan. Karena cinta itu biasa mau memiliki kan. Iya. Gitu. Jadi gimana kok supaya kita tuh nggak salah step gitu loh. Ya yang pertama ngaca dulu sih. Oke. Ngaca sih betul. sering kok. Cuman nggak berubah-berubah tuh gimana? Iya, ya kan maksudnya begitu ya. Ketika dia berdoa dia nggak ngaca, dia nggak dandan, dia nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya misalnya kalau cowok suka sama cewek, ya namanya kan di mana-mana kalau kita ngomong soal orang suka, ada bilang, lu harus lihat bagian dalamnya, innernya. Itu bohong banget loh. Masa iya? Bohongnya. Ngibul ya gue. Iya ngibul. Suara ambulan dong. Ngibul Ya, gitu tapi ya. kan orang kan di mana-mana kan suka gila, cakep banget gitu kan ya. Dia bilang gila, hatinya cakep banget. Dari mana dia bisa tahu hatinya cakep coba? Ngeri juga Ya. sih. Akhirnya kita ngomongin Tuhan, gimana nih? Dia cakep tapi hatinya gue nggak tahu, terus dia doa lagi. Gue sih sesimpel aja gini aja sih. Lu suka sama seorang, lu jadi orang Kristen. Lu udah punya value kan pastinya. Kalau gue suka sama seorang berarti value apa yang harus gue miliki dan harus yang dia miliki. Betul. Apalagi bisa soal generasi zaman sekarang. Generasi zaman gue beda lagi tuh. Ya apalagi value yang emak gue miliki. Waduh. Ya kan, apalagi generasi lebih tua, beda lagi. Zaman sekarang kan udah enggak. Iya. Ya, tapi value-nya apa nih? Saya punya apa? Dia punya apa? Lalu kita sinkronkan. Nah, maksud saya begini, ketika seseorang generasi sekarang bicara soal gue suka sama dia, kembali lagi, apa yang dia punya sebenarnya, value-nya apa? Kalau sekedar suka atau sekedar suka, ya nggak masalah juga kalau suka. Tapi kalau udah mulai tahapnya udah, oke, gue mau pengen memiliki, itu sudah bicara yang sudah beda. Kenapa? Karena bicara soal memiliki berarti ada yang diambil dari orang tersebut. Jadi miliknya kan. Berarti kan ada hubungan lebih dekat. Kalau ada hubungan lebih dekat berarti kan harus bikin lagi. Tapi kadang-kadang ketika orang Kristen ngomong gue suka sama lu, dia harus berdoa, nggak ada yang salahnya. Tapi ya diharapkan jangan sampai akhirnya ketika itu gagal malah nyalainnya ke Tuhannya. Tuhan, gue dengerin suara lu nggak ngomong-ngomong. Tuhan bingung. Kayaknya gue ngomong deh sama lu. Gue nggak ngomong apa-apa gitu ya. Telinga lu budek gitu. Bener kan ya? Ya kan dia bilang, udah tembak. Tuhan, serius Tuhan. Udah tembak. Tapi gue nggak pede. Kenapa? Karena kacanya gitu mulu gitu kan ya. Ya Tuhan bilang, udah tembak aja, nyatakan. Misalnya kan. Tapi kadang-kadang gini loh, ada orang suka tapi dia nggak pakai body language-nya dulu gitu kan, nggak PDKT, nggak PDKT tapi pede jauh banget gitu. Lu satu gereja, lu suka sama orang, lu satu gereja dia duduk di sana. Ya kalau suka ya, kalau misalnya lu ada di barisan paling belakang ya ke depan lah ya. Supaya tadinya ada di 40, kalau gerejanya gede bisa bayangin. Dia suka di barisan depan, jemaatnya 300 orang atau 1000 orang. Dia belakang. Tuh suka deh sama dia. Tapi lihat dari jauh gitu kan. Pas angkat tangan doang gitu kan. Lihat hidungnya doang. Gue suka banget. Tapi gak dekat bro. Doa terus dari belakang. Tuhan gue suka sama dia. Sampai jemaatnya pindah juga. Sampai tiba-tiba terpampang bagi siapa yang punya yang tidak keberatan. Boleh gitu. Berarti kan udah mau kawin kan. Kelamaan gitu maksudnya. Tapi kalau lu misalnya berdoa ya. Tuhan kasih jawaban misalnya tiba-tiba. Dia mulai ke depannya PDKT aja. Tapi ya kayak gue sih takutnya kita malah jadi nyalain Tuhan ketika kita gak dapet. Akhirnya bilang Tuhan kenapa gue gak dapet, gue udah doa, gue udah puasa, gue udah keliling tembok Yeriko gitu kan. Aduh, udah runtuh kok. Udah runtuh. Gak bisa dikelilingin lagi kok. Ntar bangkit ya. Jangan. Gitu ya. Nggak nyambung juga itu. Kenapa sampai bangkit? Udah dikelilingin kan, udah diruntuhin, kenapa dikelilingin lagi? Iya benar juga ya. Cinta yang sudah terkubur nggak usah dibangkitkan lagi. Lebih cari yang lain. CLBK gitu kan. dong. CLBK ya. Cinta lama. Apa tuh? Belum kembali. Iya, belum kembali. Ada yang bisikin tadi. Kelewatan, lanjut lagi. Oke. Berarti intinya waktu kita suka sama seseorang, samain value-nya dan bertindak gitu ya kok. Kalau sampai rasa ingin memiliki gitu. Iya. Tapi kondisi itu hanya terjadi ketika seseorang yang sudah punya satu kedewasaan tertentu. Tapi kalau misalnya mereka masih, saya nggak anjurkan ya kayak misalnya SMP terus pacaran, suka sama seorang, ya faktanya sih emang ada.
Ya itu pentingnya Banyak. ketika ya emang kondisinya begitu. Iya, Tapi untuk itu saat ini. pentingnya kenapa harus ada kakak-kakak dengan tanda petik yang bisa dampingin mereka gitu. Ketika dia salah suka gitu kan. Lalu akhirnya dia salah melangkah dari SMP masuk SMA, jadi udah nggak murni jadinya. Bagaimana dia tahu value kalau dia masih teens. Kalau udah dewasa udah ngerti value-nya. Kalau dia masih SMP kan paling cakep udah jadi kan. Iya, tinggi. Tinggi. Pemain basket. Asik. Iya. Pemain drum gitu kan ya. Dia pemain bass gitu kan ya. Dia ini ya pelayanan di gereja. Pelayanan di gereja. Iya benar-benar. DJ gitu. Aduh. Gereja juga, jangan Iya, salah. ada. Ada kapan keren banget gitu. Kan mereka semua bahkan tapaknya luar kan fisiknya. Betul. Gila jidatnya licin banget. Gitu. Hey. Ya kan kalau cowok gitu, bukan lu. Oh iya. Ini licin kok, Lawan jenis, nggak boleh sesama jenis. Ih, emang aku cewek. Oke, bicara soal menjalin sebuah hubungan nih kok. Gimana sih kayak buat kasih tahu nih ke teman-teman kita nih. Gimana supaya kita bisa tahu bahwa kita siap untuk menjalin sebuah hubungan. Kepada seseorang yang kita sukai. Iya, maksudnya gini, kan bicara soal kita suka sama orang. Ketika kita naik level kan kita ingin memiliki sebuah hubungan. Nah, nggak menutup kemungkinan ketika menjalin hubungan itu kan nanti ada yang mungkin sifatnya atau apanya masih belum dewasa, tapi kayak gimana caranya supaya kita tahu nih bahwa kita siap secara mental dan kejiwaan lah istilahnya, kayak oke, gue siap nih untuk menjalin sebuah hubungan gitu. Ada suatu tolak ukur nggak? Bicara soal tolak ukur kan kalau kita ngomong kedewasaan adalah ketika seorang dikasih tanggung jawab ya. Nggak bicara soal umur. Ada orang yang umurnya tinggi tapi yang umurnya banyak tapi belum dewasa karena tidak mendapat kepercayaan atau kedewasaan. Tanggung jawab. Nah, jadi tantangannya gini, ketika seseorang yang pengen tahu apakah dia sudah siap atau tidak kedewasaannya, kembali lagi ke lawan jenisnya itu. Ketika dia ngerti, udah saatnya belum nih? Udah siap belum? Ya kalau saya sih ngukurnya gampang. Kalau kita kan ada tolak ukur. Kalau kamu sudah mau mempersiapkan ke dalam keseriusan, berarti kan ada namanya prosesnya. Kan kalau kamu masih kuliah ya kuliah selesaikan dulu. Kalau kalau belum ada karir ya karirnya siapin dulu. Siapin dulu gitu loh. Kalau kuliahnya belum selesai, terus tiba-tiba ngomongin serius, itu bukan serius namanya, itu cari gara-gara. Ngerti? Kenapa tuh? Ya lu masih sekolah, udah ngomongin serius gitu kan, lama banget gitu, nggak ada duit gitu. Banyak loh yang kayak gini, lu udah semester berapa? Belum pacaran, hello gitu kan kayak. Ya kita kan ngomong Kristen ya, karena di Alkitab nggak ada kata pacaran permasalahannya. Di Alkitab itu adanya peningkatan yang serius. Mau cari sampai ke ujung-ujung juga, ketika ngomongin seorang Adam ngomong sama Hawa nih, ini tulangku langsung tuh ngomongin soal visi ke depan. Ketika dicari sampai seluruh isi Alkitab nggak ada ngomongin soal pacaran. Tapi ketika dia seseorang suka sama seorang, udah langsung konsepnya Alkitab langsung tunangan tuh. Ya itu yang mungkin sulit diterima, tapi kenyataannya itu yang yang dimintai oleh Allah. Kenapa? Karena kasih tadi. Kita ngomong soal cinta sama sayang, Allah langsung kasih targetnya. Kasih. Ketika lu nembak orang, gua sayang sama lu. Itu bukan berarti gua mau pacaran sama lu, enggak. Gua mau memberikan yang terbaik hidup gua untuk lu. Dalam bahasa Kristennya, gua agape sama lu. Wah, itu kan susah. Gak sembarangan gitu loh. Oke, ini menarik banget nih. Tadi Ko Steve kan ngomong, kalau kita ngomongin dari awal ngomongin soal Kristen dalam hubungan gitu ya. Itu konteksnya Alkitab kan langsung tunangan. Berarti kan langsung bahasanya agape gitu kan. Memberikan hidup benar-benar itu sepenuhnya gitu kan kepada orang yang kita suka gitu kan. Tapi kan kalau misalkan anak-anak kita nih kita lihat yang terjadi di lingkungan kita gitu ya kok. Anak SMP bahkan dari SD udah bisa suka-sukaan, bisa bisa dibilang mereka bahkan bisa cinta gitu, bisa sampai kayak ini banget gitu sama dia gitu kan. Sedangkan mereka tidak tahu konteks yang ada yang di Alkitab gitu kan.
Mungkin bisa nggak sih Koko kasih sedikit gitu ya batasan atau norma pacaran yang sehat gitu loh ke anak-anak supaya dan mereka tuh tahu gitu loh. Oh, pacaran itu kan kalau menurut Alkitab langsung tunangan. Ya, aku kan masih kecil. Kalau aku kan punya rasa suka ke dia, nggak apa-apa dong gitu kan. Tapi mungkin bisa dikasih tahu nggak kok? Kalau misalkan kita tuh pacaran tuh harus ada Punya nggak normanya, batasan-batasan. ada pacaran yang sehatnya kah atau gimana gitu loh? Saya ketika ngomong kalau sama misal teman-teman anak remaja, ya nggak remaja ya, yang lebih dewasa lagi. Ketika kamu udah menyukai lawan jenismu, batasan itu sebenarnya kalau kita nih ketika gue masih remaja, kadang-kadang nggak ada batasannya memang. Kenapa? Karena memang batasannya itu nggak terlintas di kita. Kenapa? Karena seringkali kita nggak berani ngomong sama yang lebih senior untuk ngomong soal yang satu ini. Betul. Makanya kita anggap itu tabu gitu ya. Betul. Coba bayangin kalau misalnya seseorang remaja ketika dia suka sama seorang, dia bilang gini sama papa mamanya, bokap nyokapnya, "Pak, gue suka sama nih cewek." Ya. Atau ceweknya bilang, "Ma, gue disukain sama cowok." Apa yang terjadi? Pasti mamanya kasih satu rules gitu. Ya, aturannya. Iya, betul. Aturannya. Nah, seringkali itu nggak terjadi. Seringkali ini yang jadi gapnya ketika seorang remaja, gue suka sama dia. Dia takut ngomong sama orang tua. Atau orang tuanya tertutup ngomong itu. Ketika tertutup, larinya kemana? Kalau kita bicara soal kekristenan, larinya ke gereja. Ternyata kakak-kakak gue nggak ngomongin itu. Takut untuk ngomongin soal pacaran. Mana yang normanya boleh lakukan, mana yang nggak boleh. Kalau lu nanya sama gue, misalnya ada remaja, kok gue suka sama dia, ya bagus kalau gitu, normal gitu. Terus ada nggak larangannya? Ya udah simple, jalanin aja. Kalau mau pacaran ya jangan berduaan, bareng-bareng. Safe, kenapa? Karena lingkungan. Ya teman-temannya jalan bareng-bareng, biasa aja. Sampai akhirnya saling mengenal. Kalau udah saling mengenal ya sudah. Tapi kan komunitas ini yang nggak boleh tinggalkan. Kalau dia udah berjalan berdua-dua, bahayanya lebih. Kalau saya sih udah seperti itu. Ya kalau misalnya masih teens ya jalannya harus bareng-bareng. Nonton bareng-bareng gitu loh. Ya tidak sekedar hanya berdua-duaan. Karena nenek bilang itu berbahaya. Itu berbahaya, betul. Mau nyanyi dong bentar lagi nih. Iya, ambil gitar kita. Iya, ambil gitar. Iya. Ya, sederhana sebenarnya. Karena banyak yang nggak sampai ke situ. Nggak berani ngomong sama orang tua, nggak berani cerita sama kakak di gereja. Akhirnya apa? Akhirnya dia tanya sama teman-temannya, gimana enakan begini? Oh iya. Akhirnya rule-nya hilang kan? Akhirnya rule-nya hilang, terus mereka akhirnya pergi berduaan. Nah, bisa menjurus ke hal yang luar biasa, yaitu seks. Ya, itu yang terjadi hari-hari ini kan. Iya, menurut Koko gimana tuh? Kalau misalnya kita ketemu sama pasangan kita, misalnya entah itu ceweknya, entah itu cowoknya, ketika lagi pacaran, mereka nggak ngikutin rules nih misalnya. Mereka nggak ngikutin rules yang mungkin diberikan oleh orang tuanya, nggak berani ngomong, jadi mereka nggak tahu rulesnya itu. Tapi mereka tahu dari temennya, misalnya si cowok nih tahu, bro, nge-seks itu enak tau bro, gini, cobain. Nah, menurut Koko gimana nih? Supaya menyikapinya nih, ketika pasangan kita, entah itu si ceweknya atau itu si cowoknya, yang ngajakin kita untuk berhubungan badan. Kalau saya sih sebelum ke arah situ, yang punya pegangan paling penting adalah wanita. Kenapa? Cowok itu kan cuma ngeluarin sekian ribu money gitu kan ya. Cerot, selesai udah. Oh sudah, habis. Cewek kan enggak. Ya. Nafsu itu lebih banyak di cowok. Cewek yang ketika pasangan ambil peranan penting. Kalau cowoknya nafsu gampar aja selesai. Gampar ya kok ya? Pah gitu kan ya. Iya kan sadar dia. Wih, gitu kan ya setannya kabur. Iya. Kalau di dalam Yesus dan Yesus. Ya gitu kan tetap aja jalannya. Gak usah pakai dalam tangking aja. Simpelnya tampar langsung ya. Tampar langsung. Tuh ya, denger ya cewek ya. Sesimpel itu tinggal pak. Iya kan kalau dia masih suka sama ceweknya kan, kenapa gua? Tobat lu. Kenapa? Tobat lu. Udah mulai tegang lu. Iya. Nafsu lu udah mulai gede. Ada yang tegang tapi bukan keadilan. Ya langsung digampar gitu kan, langsung dia sadar. Tapi kalau ceweknya juga nggak berani macam-macam, kebanyakan kan karena ceweknya nggak berani, takut gitu. Padahal ketika dia berbuat seperti itu, dia udah tolong diri sendiri, udah tolong pasangan tersebut. Tapi nggak menutup kemungkinan kok untuk zaman sekarang ya. Rata-rata cewek malah yang lebih ngajakin loh. Kayak mereka bisa dibilang karena mereka nggak dapat perhatian itu dari rumah dan mereka mencari perhatian
dari pasangannya, dan ketika pasangannya memberikan perhatian itu dia bisa memberikan segalanya? Yang saya lihat sih kalau bicara soal kalau kita pakai landasan Alkitab, firman Tuhan katakan demikian. Pria itu kan inginnya dihormati, wanita itu inginnya dikasihi. Tapi seringkali prinsip wanita untuk dikasih disalahartikan sama pria. Cewek bilang gini nih, gue hanya butuh pundak lu untuk gue taruh kepala gue kalau gue lagi sedih. Cowok enggak. Ketika lu taruh ke pundak gue, berarti otak gue udah jalan gitu kan. Aduh saatnya gitu kan. Ngerti maksudnya toh? Berbeda maksudnya gitu kan. Berbeda maksudnya. Jadi pemikirannya cewek maunya dikasih, tapi kan ya kita cowok. Wah dikasih ini kan. Ngerti. Cewek cuma pindah ketika dia sedih, dia cuma lagi pacarnya mau pegang tangannya. Langsung begini. Sudah hilang kesedihannya. Cowok enggak, ketika dia pegang tangannya. Kesempatan nih gitu kan ya. Nyeterem gitu udah gini. Abis ini gue ngapain dia? Abis ini gue mau ngapain? Ya kan udah cewek enggak apa ya, ini sudah apa? Sudah aman, sudah nyaman. Jadi konsep kasih bagi seorang wanita disalahartikan bagi seorang pria gitu. Ya bukan rahasia umum dengan salah itu. Cewek itu hanya pengen dikasih, cowok pengen hormati. Mungkin karena lebih tepatnya nggak ada yang namanya sex education kali ya. Iya, nggak. Ya hal itu tidak diomongkan secara clear dan terbuka. Yang salah adalah penyalahgunaannya kan ya. Ya ketika ada pelecehannya itu yang berdosa gitu. Ya seringkali begitu sih, disalahartikan. Makanya konsepnya sama nih, kalau kita jadi orang percaya, konsep wanita Kristennya sama, konsep pria Kristennya sama. Ketika dia sudah mulai dari SMP mengerti tentang kasih Allah secara murni, maka dia akan mengasihi sesamanya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Itu kan kasih kan konsep begitu. Ya akhirnya lu akan jaga banget tuh. Gimana gua mau kerjain cewek gua, berarti kalau gua ngerjain cewek gua, berarti gua gak mengasihi diri gua sendiri. Betul. Kan konsepnya sama. Cewek kan gitu. Nah seringkali keadaannya gitu bro. Cewek hanya butuh gitu doang gitu loh. Tapi cowoknya yang jalan jauh banget. Ya, dosanya kan di situ. Ya, cewek sih nggak ada masalah. Ya kan cewek cuma pengen dikasihi. Ya. Kenapa banyak cewek yang mudah jatuh cinta kepada pria yang gombal gitu kan, bad boy namanya. Kenapa? Karena sering ngomongin, ya, tenang aja, lu gua kasih. Ya cewek kan demen digituin. Ya jalan, ya kan ada perasaan aman. Ada perasaan nyaman. Ternyata cowok punya pandangan berbeda. Cewek pandangannya berbeda. Ya akhirnya kita nggak langsung ke seksnya dulu, lari ke dia dulu. Jadi nggak akan itu terjadi kalau cowoknya bener, ceweknya bener, sama-sama pengertian dulu nih, konsepnya sama dulu. Kalau enggak, ya pasti akan terjadi. Ya apalagi sudah berdua-duaan. Ya. Cowok ya kan ya bukan ceweknya yang lebih dulu mau sih sebenarnya. Karena dia emang begitu sifatnya wanita. Kan wanita kan lemah dalam tanda kutip ya. Dia ada di tulang rusuk gitu. Dia pengen dikasihi. Pengen dipedulikan, dia pengen disayangi. Ya itu aja sih. Bicara itu berarti menurut Koko nih, kapan waktu terbaik buat kita memberikan kayak education, entah itu sex education, entah itu kayak pemahaman tentang pacaran buat anak-anak remaja nih. Kira-kira usia kisaran berapa gitu? Kalau zaman sekarang, kalau sudah bicara sekarang udah pakai media itu udah gede banget. You mau main apa juga tinggal search keluar semua. Sejak dini sih, ketika dia kalau memang dari SD-nya dia udah ngerti, ya udah ngerti. Tapi biasanya kan kita selalu ngambil yang wilayah SMP ya, umur 14 tahun, yang sudah mulai akil black, sudah mulai nanya-nanya, kita udah kasih penjelasan. Ya diutamakan ya mulai dari rumah. Tapi kalau rumahnya nggak bersedia, ya ke komunitas gitu. Kalau kita orang percaya ya komunitas gereja. Ya lihat aja dari anak-anak muda teensnya sekarang, kalau dia udah mulai rasa tertarik sama lawan jenis, udah harus diinfokan ya. Harus diinfokan. Harus diedukasi ya. Iya, udah mulai dia punya body language segala-galatannya gitu kan. Dia misalnya pemain drum.
Ya, dia angkat tangan ke Tuhan tapi matanya agak begini. Iya. Aduh. Ya Kalau kayak gitu perlu digambar juga nggak? Enggak, jangan. Jangan, Itu kan belum. Oh belum ya. Oh. Lebih baik cari Abis sih matanya jaring-jaring. ya kan lebih baik dia cari pasangan di gereja. Heeh. Ya kan setidaknya kita bisa lihat dari atas mimbar, bisa lihat dari TV gitu kan, oh iya dia ada suka gitu. Iya. Daripada di tempat lain kita nggak tahu toh. Iya, Celaka gitu. betul sih, Ya, betul. jadi simpel aja sih. Mulai dari hal yang seperti itu. Tapi setuju banget sama tadi Ko Steve bilang kalau kita, ini khususnya mungkin buat remaja-remaja ya, dan mungkin buat orang-orang besar yang maksudnya beranjak dewasa juga, perlu kasih tahu ke orang kalau kita tuh lagi bangun atau lagi suka sama seseorang, terus mungkin kayak ternyata lawan jenisnya juga respon kita misalkan, terus bisa jalan bareng, kita perlu kasih tahu gitu loh kalau temenin yuk gitu. Jangan ragu dan jangan kayak merasa kalau quality time itu hanya berdua gitu. Hanya bisa didapatkan dengan berdua, tapi maksudnya ayo mulai berani supaya bisa ajak orang lain, bisa ajak orang terdekat gitu ya kok, supaya bisa memantau lah supaya kita tuh nggak jatuh lebih jauh kepada yang enggak gitu kan. Betul. Dan mungkin perlu banget ya anak sekarang mungkin karena kena asmara gitu ya kok, jadi kayak nggak takut untuk kasih tahu ke orang tua kalau kita tuh punya misalkan tiba-tiba udah jadian, ya anak sekarang namanya cinta monyet gitu kan ya, udah jadian tiba-tiba terus diem-diem gak mau kasih tahu orang tua, terus ya tadi nggak dikasih tahu norma yang baiknya gimana gitu kan. Betul. Terus terjadi gitu kan misalkan, terus entah jadinya misalkan toksik nih hubungannya, entah itulah sekarang kan lagi zaman banget tuh kok hubungan toxic relationship gitu kan ya. Gimana tuh kok kalau misalkan dia udah ya awalnya memang udah salah sih, anggaplah ini sudah terjadi, udah terlanjur toksik gitu kan. Gimana tuh kok supaya kita tuh bisa sembuh lah atau bisa keluar dari hubungan yang toksik gitu. Kadang memang lumayan susah untuk keluar dari hubungan toksik kan, karena kita ngerasa oh cuma dia doang, apalagi cewek. Takut banget buat tinggalin. Udah kan. pengalaman ya? Iya. Ketahuan. Dia cerita panjang lebar. Gak berniat gitu. Gak berniat juga gitu ya? Ketahuan. Tapi ada pengalaman begitu? Enggak ada sih. Oh enggak ada ya? Iya. Tapi lagi suka sama cowok, lu cerita gak? Ke siapa? Sama nyokap bokap? Kasih tahu. Tahu? Aman berarti dong? Dikasih tahu kayak kamu tuh jangan gini pacaran lihat-lihat pulangnya jangan terlalu malam kayak gitu. Karena apalagi aku udah umur ya. Jadi dikasih taunya Gak kasih itu juga. Iya. Ya udah nih misalnya kalau remaja gitu kan ya. Kalau misalkan udah gede kan paling kasih taunya buka mata lebar-lebar gitu. Jangan ya cowok tuh dari gantengnya aja gitu kan. Karena udah dewasa pasti begitu ya. Iya lebih ke tanggung jawab kan. Nah tapi kan kalau anak-anak remaja gini kan nggak tahu tuh kok masalah tanggung jawab dan lain-lain. Dia cuma tahu ya asmara, ada yang temenin, ada yang perhatiin, ada yang jajanin gitu-gitu. Dan sedangkan masih dapat dari duit jajan ya dari orang tua gitu ya. Kan. Terus masuk ke dalam hubungan yang toksik kayak si cowok mulai kayak lu nggak bakalan bisa apa-apa tanpa gue gitu. Udah mulai didoktrin yang kayak gue mau nggak mau harus terus sama si cowok ini karena kalau gue nggak sama dia mungkin gue nggak dapet yang lebih baik dari dia, nggak ada yang bisa. Nah itu kan udah toksik kan kok. Menurut kok itu toksik gak? Kalau gue sih mikirnya begini, kalau seorang wanita dia tidak mau melepaskan lawan jenis nggak, berarti itu ada sesuatu yang sudah terikat gitu kan ya. Nah itu kita akan bahas sebentar lagi sebenarnya. Langsung break.